Ya, baiklah, selamat pagi. Sekarang kita akan membahas sedikit mengenai ilmu gizi yang mungkin sudah Bapak share materinya kepada kalian, baik itu di grup kelasnya masing-masing. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai materi tentang zat gizi yang terkandung pada makanan. Yang pertama, itu untuk pertemuan hari ini kita akan bahas mengenai karbohidrat. Oke, baiklah, kita akan lihat saja materi ilmu gizi hari ini. Silahkan anak-anak bisa sambil buka, jika misalkan mendukung bisa buka materinya sambil lihat ya. Kalau misalkan ponselnya atau HP-nya bisa mendukung untuk 2 layar, bisa sambil menonton begini ya. Yang pertama kita akan mempelajari tentang konsep gizi, yaitu tentang pengertian ilmu gizi itu sendiri. Ilmu gizi adalah ilmu dan seni yang berkaitan dengan seluk-beluk makanan dalam hubungannya dengan kesehatan tubuh manusia. Menurut Kamus Gizi Indonesia yang dikeluarkan oleh Persagi tahun 2009, ilmu gizi adalah ilmu pengetahuan yang membahas sifat-sifat gizi yang terkandung dalam makanan, pengaruh metabolismenya, serta akibat yang timbul bila terdapat kekurangan atau kekurangan zat gizi. Jadi bisa dilanjutkan. Nah, dalam konsep gizi berasal dari bahasa Arab yaitu gitza, yang merupakan pengertian dari makanan yang bermanfaat atau sari makanan. Gizi juga bisa disebut dengan nutrisi, zat atau unsur kimia yang terkandung dalam makanan yang diperlukan untuk metabolisme dalam tubuh secara normal. Ada 6 macam zat gizi yang ada dalam makanan. Yang pertama ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada vitamin, mineral, dan air. Kita lanjutkan ya. Jadi Pak matikan dulu wifi-nya karena chat ini sungguh sangat mengganggu pada saat pembuatan video ini ya. Jadi kalau belajar mungkin kita bisa ya silent dulu lah untuk ya, jadi udah jelas ya. Nah, sekarang konsep gizi. Fungsi makanan. Pada prinsipnya, makanan berfungsi untuk melangsungkan kehidupan manusia yang tidak terlepas dari 3 hal. Yang pertama bergerak, ada tumbuh, dan mengatur aktivitas kehidupan. Fungsi makanan dapat dikelompokkan menjadi 3. Bisa sebagai zat energi atau zat tenaga yang diperlukan untuk tenaga bagi tubuh. Yang kedua ada zat pembangun. Dan selanjutnya ada zat pengatur tubuh. Oke. Dari ketiga zat gizi ini kita dapat kelompokkan yang mana yang termasuk zat untuk tenaga, yang mana sebagai zat pembangun, dan mana sebagai zat pengatur. Yang dikelompokkan menjadi zat yang digunakan untuk tenaga bagi tubuh kita ada karbohidrat, lemak, dan protein. Yang dipakai sebagai zat pembangun ada protein, vitamin, dan mineral. Dan zat pengatur tubuh di sini ada mineral dan juga vitamin. Jadi bisa dimengerti ya anak-anak. Oke, kita akan mulai dengan konsep gizi. Ada 4 pokok makanan bagi kehidupan manusia. Yang pertama, memelihara proses tubuh dalam pertumbuhan atau perkembangan serta mengganti jaringan tubuh yang rusak. Yang kedua, memperoleh energi guna melakukan kegiatan sehari-hari. Yang ketiga,
mengatur metabolisme, dan mengatur berbagai keseimbangan air, mineral, dan cairan tubuh yang lain. Yang keempat, berperan dalam mekanisme pertahanan tubuh terhadap berbagai penyakit. Ya, jadi di sini 4 fungsi pokok makanan secara umum. Mudah-mudahan kalian bisa dimengerti. Yang pertama, di sini sebagai memelihara proses tubuh dan perkembangan. Yang kedua, memperoleh energi agar kita bisa beraktivitas. Yang kedua, mengatur sistem pencernaan atau sistem metabolisme kita dan mengatur berbagai keseimbangan dalam tubuh. Yang keempat, berperan dalam mekanisme pertahanan. Jadi di sini makanan juga berfungsi sebagai pembantu sistem imun kita biar kita bisa melawan berbagai jenis penyakit. Apalagi dalam situasi pandemi seperti ini. Yang paling penting di sini sebenarnya makanan agar kita bisa menjaga sistem imun tubuh kita. Selain kita memakai masker, kemudian cuci tangan, kemudian jaga jarak, dan kita yang paling penting di sini adalah nutrisi kita biar terpenuhi. Kalau nutrisi sudah terpenuhi, ya bisa dibilang penyakit ya bisa diminimalisir lah, bisa dicegah, akan dihilangkan ya. Nah, terus kita janji untuk hari ini, pertemuan pada hari ini kita akan membahas mengenai karbohidrat. Ya, karbohidrat ya. Di sini merupakan salah satu sumber energi selain lemak dan protein tadi. Jadi ada 3 fungsi makanan tubuh sebagai sumber energi: karbohidrat, lemak, dan juga protein. Jadi kita bahas yang pertama adalah karbohidrat. Di sini karbohidrat menyumbangkan sebesar 4 kalori per satuan gram. Ya, dalam 1 gram karbohidrat itu memiliki kandungan sebesar 4 kalori. Nah, kita akan bahas di pertemuan yang lain berapa sih kalori yang per gram dalam protein, berapa yang ada dalam lemak. Jadi kita akan bahas kira-kira berapa. Coba kalian pikirkan kira-kira benar atau tidak. Ya, nanti kita akan bahas. Dan ini merupakan senyawa organik yang terdiri dari karbon, ada hidrogen, dan juga oksigen yang tersimpan dalam otot dan hati. Terus karbohidrat dibentuk melalui proses fotosintesis. Ini menggunakan energi matahari pada tanaman yang memiliki klorofil atau zat hijau daun. Jadi karbon dioksida diambil, kemudian dibantu oleh sinar matahari, kemudian dia akan melepaskan oksigen dan juga zat makanan yang diperlukan oleh tubuh, dan itu tersimpan dalam tubuh atau bagian tanaman, bukan tubuh ya, bagian tanaman. Ada yang tersimpan dalam buah, ada yang tersimpan dalam daun, batang, dan juga dalam umbi. Seperti contohkan saja yang tersimpan dalam daun, seperti kita makan bayam. Dalam batang contohnya seperti tebu. Pernah nggak kalian menggigit tebu? Bapak kira semuanya pernah ya. Saat menggigit tebu rasanya manis-manis gimana gitu ya. Yang penting tidak sepah dibuang aja. Terus selanjutnya dalam umbi ya, itu tersimpan dalam akarnya, dia akan menjadi umbi. Dan mungkin kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Terus ada karbohidrat juga, kita dapat kelompokkan di sini berdasarkan strukturnya ya. Yang pertama ada monosakarida yang terdiri dari 1 sakarida. Monosakarida adalah jenis karbohidrat yang mudah diserap melalui usus halus ke dalam darah, kemudian menuju hati dan tidak dipecah dalam proses pencernaan. Jadi seperti ada di usus halus, di usus 2 jari itu nanti akan diserap, kemudian dibawa ke hati ya. Terus ada contoh monosakarida adalah glukosa, ada fruktosa, dan galaktosa.
Beberapa sumber makanan yang mengandung glukosa adalah tebu, buah-buahan, sayur-sayuran. Lalu yang fruktosa seperti madu dan beberapa dalam buah juga ada ya. Kemudian ada galaktosa merupakan hasil pencernaan dari laktosa. Ya, itu dari sumber dari monosakarida ini. Ya, kita akan mulai dengan selanjutnya karbohidrat kita kelompokkan jadi disakarida. Terdiri dari 2 sakarida atau 2 monosakarida yang salah satunya membentuk ya berbentuk glukosa. Contoh disakarida ini adalah sukrosa, laktosa dan maltosa. Nah, beberapa sumber makanan yang mengandung sukrosa adalah gula dan beberapa yang terdapat pada buah dan sayuran. Laktosa adalah gula dan susu. Kemudian maltosa pada gula yang terdapat pada padi-padian. Jadi benar ya kalau kalian mengunyah makanan itu, terutama nasi, lama kelamaan itu rasanya ada manis-manisnya gitu ya. Kayak mineral ya. Ya, kita lanjutkan. Selanjutnya ada polisakarida atau karbohidrat kompleks. Nah, polisakarida ini terdapat pada tepung, glikogen dan juga serat. Nah, bayangkan kan, kalau tepung itu, jadi setelah dipecah lagi lebih kecil, dia akan membentuk partikel-partikel yang lebih kecil, dia akan berubah. Nah, di sini kalau dilihat ada beberapa sumber makanan yang mengandung karbohidrat. Ada mie, ada roti, ada beras, ada ketela, baik itu ketela pohon atau ketela rambat, ada kentang, ada makanan yang terbuat dari tepung-tepungan, dan juga ada makanan dari jagung. Nah, di sini banyak mengandung sumber karbohidrat. Nah, sekarang ada pertanyaan nih, Bapak makan nasi bersama mie ya, jadi itu karbohidratnya bertumpuk ya. Jadi kalau bisa mungkin mie dengan yang lain atau nasi dengan yang lain. Jadi kita ada angka kecukupan gizi, beberapa bagian tubuh kita memerlukan karbohidratnya berapa, proteinnya berapa, lemak yang harus terpenuhi berapa. Jadi kita akan belajar juga mengenai angka kecukupan gizi. Jadi untuk materi pertama ini kita akan bahas dulu karbohidrat. Kita akan lanjutkan ke protein. Ya. Den.